Pernah kebayang nggak sih gimana caranya dunia bisa bangkit lagi setelah kiamat? Hari ini, kita nggak akan bahas fiksi ilmiah. Kita bakal menyelami kisah nyata yang luar biasa. Tentang ketangguhan planet kita sendiri. Bagaimana bumi setelah dihantam bencana maha dahsyat, secara ajaib memulai lagi semuanya dari nol. Oke, jadi ini dia pertanyaan besarnya. Ketika sebuah bencana melenyapkan hampir segalanya, gimana caranya kehidupan bisa mulai lagi dari awal? Apa sih percikan pertama yang menyalakan kembali mesin kehidupan di planet yang udah mati? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Coba deh bayangin, nggak ada suara burung, nggak ada desiran angin di pepohonan, yang ada cuma sunyi senyap di sebuah planet yang terluka, diselimuti kegelapan, dan dingin yang membekukan. Nah, dari titik nol inilah kisah kebangkitan yang paling menakjubkan dimulai. Jadi, babak pertama dari cerita ini adalah tentang kegelapan. Dan ini bukan sekedar malam biasa ya, tapi sebuah selubung permanen yang mencekik planet kita akibat dari hantaman kosmik yang mengubah segalanya. Anggap aja fotosintesis itu jantungnya planet ini. Dan setelah bencana itu, jantung itu berhenti berdetak. Atmosfer dipenuhi debu dan puing saking banyaknya sampai sinar matahari sama sekali nggak bisa tembus. Akibatnya, fondasi kehidupan, yaitu tumbuhan, musnah. Dan seluruh rantai makanan, dari yang terkecil sampai terbesar, ikut runtuh. Dan yang paling susah dibayangin itu durasinya. Ini bukan musim dingin yang panjang, tapi kegelapan yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Seluruh generasi makhluk hidup, kalaupun ada yang selamat, nggak akan pernah melihat matahari seumur hidupnya. Tapi, ya, sehabis gelap pasti terbit terang kan? Dan bagi bumi, fajar itu mulai merekah walau pelan banget, di tengah atmosfer yang pekat. Terus, gimana caranya langit bisa bersih lagi? Jawabannya adalah kesabaran alam semesta. Gravitasi, tanpa henti, menarik setiap partikel debu dan belerang itu turun ke bawah. Ini proses yang makan waktu bertahun-tahun, di mana atmosfer membersihkan dirinya sendiri butir demi butir, sampai kabut mematikan itu akhirnya mulai menipis. Dan disinilah momen yang ditunggu-tunggu, titik balik yang menentukan segalanya, kembalinya kekuatan paling fundamental di tata surya kita. Bayangin deh momen itu, setelah kegelapan yang tak terbayangkan lamanya, sebuah celah akhirnya terbuka di langit. Selubung debu yang mencekik planet ini akhirnya terkoyak. Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kehangatan itu menyentuh permukaan bumi yang beku. Sinar matahari akhirnya berhasil menembus. Momen inilah yang jadi sinyal bagi kehidupan untuk bangkit lagi. Begitu ada cahaya, mesin kehidupan di bumi pun dihidupkan kembali. Fotosintesis, proses ajaib yang sempat mati suri, akhirnya bisa berjalan lagi. Inilah percikan api pertama yang menyalakan kembali dunia. Kenapa sih satu proses ini begitu penting? Gini deh, fotosintesis itu segalanya. Dia yang mengubah cahaya matahari jadi makanan. Tanpa proses ini, ya nggak ada tumbuhan. Tanpa tumbuhan, nggak ada makanan, nggak ada oksigen. Intinya, nggak ada kehidupan yang kompleks. Jadi kembalinya fotosintesis adalah kembalinya harapan itu sendiri. Cahaya udah kembali, tapi gimana kehidupan secara fisik mulai tumbuh di daratan yang hangus? Nah, kita lihat yuk, gimana tunas-tunas pertama itu bisa muncul dari kehancuran. Jadi ada dua elemen kunci yang memungkinkan keajaiban ini terjadi. Pertama, planetnya mulai pulih. Es mencair, dan untuk pertama kalinya, hujan turun membasahi tanah. Dan yang kedua, bagian yang paling luar biasa. Di bawah tanah, tersembunyi benih-benih super tangguh yang entah gimana caranya berhasil selamat, menunggu momen yang tepat. Dan beginilah urutannya. Hujan pertama turun, membersihkan tanah yang beracun. Di bawah permukaan, benih-benih yang tadinya tidur, itu merasakan air untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Diberi energi oleh matahari yang baru kembali, mereka akhirnya bertunas, menembus tanah yang hangus, dan menjadi warna hijau pertama di dunia yang baru. Pada akhirnya, kisah ini lebih dari sekedar sejarah purba. Ini adalah pelajaran tentang ketahanan. Coba kita pikirin deh. Kalau planet kita saja bisa bangkit dari kehancuran total, dari dunia yang gelap dan beku, apa artinya itu bagi kita? Kekuatan pemulihan seperti apa yang sebenarnya ada di sekitar kita, dan ya, di dalam diri kita juga. Sesuatu untuk kita renungkan.